Good morning, selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya, khususnya yang berada di rumah ya. Bersama dengan Mr. Angga di sini yang akan mengajarkan materi bahasa Inggris yaitu preposition ya. Baik, sebelum kita ke pembahasan materi, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jadi untuk hari ini Mister akan membahas tentang preposition ya. Jadi ini bisa kalian lihat ya di buku paket bahasa Inggris kelas 6 itu ya, materinya ada di sana. Baik ya. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Jadi ini adalah hal yang harus kalian kuasai ya di akhir dari pembelajaran. Yang pertama, kompetensi dasarnya 3.1 mengidentifikasi letak benda melalui teks sederhana yang berupa percakapan, gambar, dan tulisan. Berikutnya KD 4.1 ya, itu keterampilan. Menunjukkan letak benda melalui teks sederhana yang berupa percakapan, gambar, dan tulisan. Jadi skill tersebut yang nantinya akan kalian kuasai di akhir pembelajaran. Baik, sini adalah poin pembahasan. Ya, yang pertama itu pengertian dari prepositions. Yang kedua, contoh-contoh preposition. Dan yang ketiga, contoh penggunaan preposition dalam kalimat. Nah, untuk yang pertama itulah pengertian preposition. Apa sih itu preposition? Mungkin beberapa di antara kalian sudah tahu preposition itu apa, ya. Mungkin Mister sudah pernah ajarkan dulu, ya. Mungkin ada yang lupa atau ada yang masih ingat, ya. Langsung saja. Nah, oke, di sini preposition itu pengertiannya ya, adalah kata yang dikombinasikan dengan noun atau pronoun, membentuk phrase ya, atau frase yang menerangkan verb, noun, atau adjective. Oke, Mister coba jelaskan di sini ya. Jadi preposition itu adalah kata yang dikomunikasikan dengan noun ya. Maksudnya kata yang di sini itu adalah ya, Mister langsung aja ke contoh preposition ya. Mungkin kalau Mister bilang bahasa Indonesianya itu adalah seperti kata hubung ya, seperti ke, di, pada, apalagi di dalam gitu ya, di atas, di bawah. Nah, seperti itu ya. Itu namanya preposition ya. Jadi preposition itu digunakan biasanya dikombinasikan dengan noun atau kata benda atau pronoun ya. Pronoun di sini maksudnya adalah misalkan ya kata ganti orang ya. Misalkan his, him, misalkan his car, mobilnya, her purse, dompetnya, seperti itu ya. Their mother, ibunya atau ibu mereka. Nah, itu ya pronoun. Nah, di sini juga membentuk frase atau frasa yang menerangkan verb, noun, atau adjective ya. Jadi biasanya preposition itu membentuk frasa ya jika digabungkan dengan noun atau pronoun. Nah, fungsi dari maka namanya nanti jika sudah menjadi frasa itu namanya prepositional phrase ya. So, gabungannya itu contohnya adalah in the misalkan in the classroom, seperti itu contohnya, in the classroom. Misalkan I study in the classroom. Nah, jadi in the classroom ini atau prepositional phrase-nya itu menjelaskan kata kerjanya ya, itu study di sana. Nah, kurang lebih begitu ya penjelasannya. Mungkin masih linglung ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ke slide yang berikutnya ya. Nah, di sini adalah contoh-contoh preposition ya. Nah, ayo kita lanjut. Nah, yang pertama itu ada on ya. On itu artinya di atas ya. Nah, contoh penggunaannya dalam kalimat itu adalah the bird
The bird is on the box, ya. Burungnya ada di atas box atau kotak, ya. Jadi burungnya berada di atas kotak, ya. The bird. Nah, the bird-nya itu yang biru itu, ya, burung itu. Nah, oke, lanjut aja deh, ya. Nah, berikutnya itu ada under, ya. Under itu artinya di bawah, ya. Contoh penggunaannya dalam kalimat the bird is under the box, ya. Jadi burungnya ada di bawah box atau kotak, ya. Baik, kita ke slide yang berikutnya. Next to, ya. Jadi next to itu artinya di samping atau di sebelah, ya. Di samping next to kalian juga bisa menggunakan beside, ya. Itu sama juga artinya, di samping atau sebelah. Jadi penggunaannya dalam kalimat the bird is next to the box, ya. Burungnya berada di samping atau sebelah kotak. Oke, kita ke slide yang berikutnya. Itu ada kata atau ada preposition in front of, ya. In front of artinya di depan, ya. Contohnya dalam kalimat the bird is in front of the box, ya. Jadi burungnya ada di depan box atau kotak, ya. Sebenarnya selain in front of juga bisa menggunakan kata before, ya. Before itu artinya juga di depan, ya. Oke, selanjutnya ada behind atau di belakang, ya. Jadi contohnya dalam kalimat the bird is behind the box, ya. Burungnya ada di belakang kotak. Nah, berikutnya ada between, ya. Itu di antara, ya. Jadi between ini untuk menjelaskan objek yang sebuah objek atau mungkin suatu objek atau beberapa objek yang berada di antara dua objek lain, ya. Ya, seperti contoh penggunaannya dalam kalimat the bird is between the boxes, ya. Nah, di sana coba kalian perhatikan di kata boxes itu ada huruf I sama S-nya itu diwarnai merah, ya. Jadi itu artinya box-nya itu plural atau jamak atau jumlahnya lebih dari satu, ya. Jadi sesuai gambar box-nya itu ada dua. Ya, maka karena kalau benda lebih dari satu maka kalian tambahkan akhiran S atau ES, ya, di akhir kata bendanya di sana, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Atau contoh lainnya misalkan menggunakan between, the bird is between the box and the book. Nah, seperti itu misalkan, ya. Kalau berada di antara dua benda berbeda. Oke, berikutnya, ya. Around. Ya, around itu artinya di sekitar, ya. Atau di sekeliling. Nah, contohnya dalam kalimat the bird is around the box. Burungnya ada di sekitar box, ya. Nah, yang kedua itu contoh penggunaannya yang menggunakan kata kerja, ya. Kata kerja di sana adalah flying, ya. Flying. The bird is flying around the box, ya. Burungnya terbang di sekitar atau mengelilingi box, ya. Nah, seperti itu. Tapi karena konteksnya adalah preposition of place, maka the bird kalimat pertama itu yang gini, ya, akan kita bahas. The bird is around the box. Selanjutnya adalah through, ya. Through itu artinya melalui atau melewati, ya. Jadi contohnya dalam kalimat the bird is through the box. Jadi burungnya itu melewati atau melalui the box, ya. Atau contoh lain misalkan Mr. Angga walk through the window, ya. Mr. Angga walks through the window. Mr. Angga berjalan melalui jendela, ya. Seperti itu kurang lebih contohnya. Oke, yang ketiga. Nah, tadi kalian sudah dijelaskan, ya, contoh-contoh prepositions dan penggunaannya dalam kalimat, ya. Jadi kalian bisa bisa juga lihat di bukunya, ya. Seandainya kalian lupa gitu, ya, lihat aja di bukunya ada kok, ya.
Nah, di sini Mister ajak kalian untuk mereview preposition tadi. Ya, jadi di sini guess what preposition fits in each blank. Jadi kalian coba tebak kira-kira preposition apa yang ada di kalimat kosong berikut ya. Maksudnya di apa namanya di kata yang kosong berikut. Coba kita ke slide yang berikutnya. Nah, di sini contohnya seperti yang kalian lihat ya. Where is the teddy bear? Ya. Coba kalian isi kata yang rumpang atau yang kosong itu dengan prepositions. Nah, kira-kira preposition apa yang cocok ya dengan gambar ya, sesuai dengan gambar. Oke, Mister beri waktu 5 detik saja. 5, 4, 3, 2, 1. Good job ya. The teddy bear is under the table ya. Jadi itu adalah under ya, atau di bawah. Beruang tedinya ada di bawah meja ya. Good job. Nah, berikutnya kita ke slide yang berikutnya. Where is the boy? Nah, can you guess where the boy is? 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Good guess. In front of ya. Di depan. The boy is in front of the chair. Anak laki-laki itu ada di depan kursi ya. Good job. The 6th grade. Okay, let's go. Let's move to the next slide. Now, where is the apple? Let's make a guess. What preposition may fit in the blank? 5, 4, 3, 2, 1. Good job. Between. The apple is between the boxes. Nah, apelnya berada di antara kotak ya. Good job. Kita ke slide yang berikutnya. Nah, where's the tiger? 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Good. The tiger is through the flaming hoop. Ya. Jadi macannya atau harimaunya sini melewati ya lingkaran api ya. Good. Next slide. Where is the dog? 5, 4, 3, 2, 1. Good guess. The dog is on the sofa. Ya. Jadi anjingnya ada di atas sofa. Excellent. Nah, berikutnya, where's the box? Where is the book? In 5, 4, 3, 2, 1. Good job. The book is next to the apple. Atau bukunya ada di sebelah apple. Ya. Oke, yang berikutnya. Where is the sun? 5, 4, 3, 2, 1. Good job. The sun is behind the cloud. Jadi mataharinya ada di belakang awan ya, atau di balik awan. Oke, ini yang terakhir. Kira-kira preposition apa ya yang cocok dengan gambar? Let's go, blah 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 the globe by an airplane. 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. It's around. Let's go around the globe by an airplane. Ya. Jadi ayo kita keliling dunia dengan pesawat ya. Oke, bagus. Baik, di sini Mister jelaskan sedikit tentang grammar focus ya. Atau kalau bahasa Indonesia grammar itu tata bahasa ya. Jadi penggunaan kalimat yang benar ya, sesuai pakemnya ya. Oke. Nah, di sini
Nah, itu rumus ya, formula itu rumus. Jadi ketika kalian khususnya dalam pembahasan ini, ketika kalian menunjuk letak suatu benda, ya di manakah letak suatu benda, ketika kalian menjawabnya, kalian bisa menggunakan rumus ini ya. Itu rumusnya objek A plus to be. Nah, to be itu ada is mr ya. Jadi konteksnya adalah present tense. Terus ditambah preposition dan ditambah objek B ya. Nah, objek A ini di sini yang dimaksud adalah objek yang ditanya ya. Misalkan where's the bird? Nah, jika yang tanya the bird, maka yang dijawab juga the bird ya. Jadi the bird-nya itulah objek A-nya sini. Nah, jika bird-nya hanya satu, kalian memakai is ya. The bird is. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar. Ya, terus prepositionnya apa? Ya, kalian lihat di gambar. Burungnya ada di mananya box? Ada di atas. Jadi kalau di atas kalian menggunakan preposition on ya. Nah, terus objek B-nya di sini adalah ya, apa namanya? Di sini kurang lebih seperti noun-nya ya, atau objeknya di sini. Jadi burung itu ada di mana ya? The bird is on the box. Oke, berikutnya lah latihan soal dan tugas ya. Untuk latihan soal dan tugas, Mister sudah cantumkan di Google Classroom ya. Jadi kalian bisa itu di download ya, apa namanya, filenya itu dalam Microsoft Word ya. Bisa dikerjakan di buku tulis ataupun di print out ya. Jadi instruksinya sudah ada di sana, nanti tinggal dibaca saja ya. Baik, jika kalian mempunyai pertanyaan ya, kalian bisa tanya Mr. Angga ya. Menghubungi Mr. Angga di WhatsApp ya, Japri. Oke. Nah, baik, jika kita mengawalinya dengan doa ya, kegiatan hari ini dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye.